Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Tapi seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan dan Nona. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Bab 1776 sampai bab 1780. Adapalin dengan cepat melambaikan tangannya, menyuruh orang-orang yang menyergap di sekitarnya untuk mundur. Segera setelah itu, sekelompok besar orang muncul dari mana-mana di hutan Nuoda dan menyerbu kembali. Ye Chong tercengang. Mungkinkah semua anggota organisasi Perang Merah dimobilisasi, begitu banyak orang? Faktanya, bagaimana Adapalin bisa membayangkan Ye Chong sudah kelelahan saat ini? Jika dia membiarkan semua bawahannya bergerak maju saat ini, Ye Chong tidak akan bisa menahan mereka. Saya kira jika Adapalin mengetahuinya, dia akan menyebut dirinya bodoh. Melihat semua orang pergi, Ye Chong diam-diam menghela nafas lega. Tidak lama kemudian, hanya Ye Chong dan Adapalin yang tersisa di kaki gunung. Ye Chong berjalan ke pohon dan duduk, bersandar di batang pohon. Di mana markas Ghost Road? Ye Chong bertanya. Adapalin menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu tentang ini. Lalu bagaimana Anda menghubungi mereka? Ye Chong bertanya. Adapalin berkata, itu melalui seseorang yang disebut Tuan Hantu. Tuan Hantu, Adapalin melanjutkan, sejauh yang saya tahu, ada 3 organisasi besar di alam hantu. Salah satunya disebut Raja Hantu Sekte. Anda berasal dari Sekte Raja Hantu. Bagaimana mereka menemukan Anda? Ye Chong bertanya lagi. Adapalin mengenang, setengah bulan yang lalu seorang pria bernama Tuan Hantu mendatangi saya dan ingin saya menyerah padanya. Tentu saja saya menolak dan mulai berkelahi dengannya. Saat itu, Adapalin tidak sekuat God dipromosikan, tetapi masih dianggap master. Namun, di hadapan Tuan Hantu itu, kekuatan Adapalin langsung meleleh. Tuan Ghost memberitahu Adapalin bahwa keterampilan yang dipraktikkan oleh Adapalin sebenarnya diturunkan dari alam hantu 100 tahun yang lalu. Oleh karena itu, teknik semacam ini sama sekali tidak berguna saat berhadapan dengan hantu. Tidak mungkin, untuk bisa bertahan hidup, Adapalin hanya bisa mengalah pada Pak Hantu. Tuan Ghost memberi Adapalin pil, ini adalah racun, dan Anda harus meminum penawarnya sebulan sekali. Jika tidak, Anda akan mati karena racun tersebut. Jadi Adapalene menjadi budak mereka. Tuan Ghost dan yang lainnya jarang bertindak sendiri, dan sebagian besar tugas mereka saat ini diserahkan kepada Adapalin. Termasuk terakhir kali, Tuan Ghost mengatur untuk pergi ke saluran kedua untuk mencuri informasi Ye Chong untuk Adapalin. Oleh karena itu, sangat tepat untuk menanyakan informasi kepada Adapalin. Adapalin berkata, tapi, saya tidak ingin menjadi budak orang lain. Jadi Tuan Ye, saya bersedia bekerja sama dengan orang yang berkuasa seperti Anda. Tujuan saya adalah untuk menghilangkan kendala. Ye Chong mengangguk. Terus bertanya, bagaimana Anda meningkatkan kekuatan Anda? Adapalin berkata, Tuan Hantu memberi kami ramuan. Setelah meminumnya, kami memperoleh kekuatan hantu yang sangat kuat. Ramuan ini, kedengarannya jauh lebih kuat daripada solusi transformasi yang digunakan oleh prajurit semu. Yang ditingkatkan adalah kekuatan nyata. Namun, kekuatanmu tampaknya meningkat luar biasa, tanya Ye Chong. Orang lain di organisasi Perang Merah, seperti pembunuh yang ditemui Devsky dan Ye Chong sebelumnya, juga telah meningkat, tetapi peningkatannya terbatas. Adapalin berkata, karena yang saya latih adalah teknik yang diturunkan dari alam hantu, sehingga sangat cocok untuk kekuatan alam hantu, saya tidak menyangka setelah meminum larutan tersebut, saya akan mampu menjadi puncak Tianji, prajurit, memperoleh keterampilan magis. Jadi begitu, Ye Chong sudah mengerti di dalam hatinya. Dia berkata kepada Adapalin, oke, ingat apa yang kamu katakan hari ini, jika ada berita di masa depan, beritahu saya sesegera mungkin. Tentu saja, ini wajar. Adapalin mengangguk. Setelah itu, Ye Chong bersiap untuk pergi. Saat dia hendak pergi, dia teringat sesuatu lagi. Ngomong-ngomong, satu hal lagi. Natasha dari keluarga Browning adalah temanku. Katakan pada putramu untuk tidak berpikir lagi, atau aku akan bunuh diri, kata Ye Chong.
Ada Palin mengangguk cepat dan berkata, "Saya tahu, jangan khawatir. Tidak hanya Natasha, tapi seluruh keluarga Browning, kami tidak akan pernah menyentuhnya lagi." Ye Chong mengangguk dan pergi dengan puas. Kemudian, Ye Chong menghubungi Lin Long dan memanfaatkan helikopter untuk meninggalkan negeri Mao. Meskipun informasi yang didapat Ye Chong kali ini sangat terbatas, itu tetap berharga. Wajah Ghost Road akhirnya perlahan muncul. Setidaknya, sekarang mereka tahu bahwa ada tempat bernama Sekte Raja Hantu di Ghost Dao. Ada juga Tuan Hantu, yang seharusnya menjadi juru bicara Sekte Raja Hantu di luar. Ketika Ye Chong kembali dari negeri Mao, sudah diatur oleh Lin Long bahwa ia terbang langsung kembali ke pangkalan jalur kedua. Dalam pertempuran terakhir, saluran kedua mengalami kerugian besar. Namun korban jiwa tidak banyak, karena saat itu sebagian besar masyarakat sudah dipindahkan ke Mingnan. Yang terburuk adalah seluruh fasilitas pangkalan hampir hancur total. Selama beberapa waktu terakhir, Tuan Wang, Saudari Wang dan yang lainnya memimpin orang-orang mereka untuk memperbaiki pangkalan. Setelah Ye Chong kembali, dia melaporkan kepada Lin Long apa yang terjadi di negeri Mao. Setelah kedua pihak menyepakati tujuan kegiatan di masa depan, Ye Chong pamit. Segalanya sudah berakhir. Ye Chong harus kembali ke Mingnan, dan Zhu Jiayin masih menunggu perawatannya. Ye Chong kembali ke vilanya di ibu kota, bersiap untuk kembali ke Mingnan melalui lingkaran teleportasi. Kali ini, sebelum dia hendak meninggalkan villa, dia dengan hati-hati mengatur segalanya untuk mencegah Tang Chun mengetahui bahwa dia telah kembali. Bukannya dia ingin menipu Tang Chun, tapi Tang Chun sangat tidak puas dengannya sekarang. Jika Tang Chun mengetahui bahwa dia tidak pergi mencarinya setelah dia kembali, dia mungkin akan berniat membunuhnya. Ye Chong berencana pergi ke Tang Chun untuk meminta maaf setelah menyelesaikan pekerjaannya. Setelah Ye Chong mengira semuanya sudah beres, dia melewati lingkaran teleportasi dan kembali ke Mingnan. Sayangnya, saat Ye Chong pergi, dia lupa mengemas sandalnya. Dua sandal sangat tidak beraturan dan tertinggal di kamar tidur. Tang Chun sangat perhatian, diperkirakan ketika dia kembali, sandal ini tidak akan luput dari pandangannya. Ketika Ye Chong kembali ke Mingnan, dia menghubungi Sekretaris Lin tanpa henti. Sekretaris Lin telah mengirim Zhu Jiayin ke rumah sakit pertama di Mingnan. Saat ini, di unit perawatan intensif rumah sakit pertama, Zhu Jiayin sedang terbaring di tempat tidur, tidak sadarkan diri. Ada banyak sekali alat pendeteksi tanda-tanda vital yang menempel di tubuhnya. Namun, alat tersebut menunjukkan bahwa tanda-tanda vitalnya sudah sangat lemah. Sekretaris Lin meminta semua anggota saluran kedua untuk kembali, sementara dia tinggal di bangsal sendirian. Ketika Ye Chong tiba, Sekretaris Lin sedang duduk di pintu bangsal, mengerutkan kening. Sekretaris Lin melihat Ye Chong dan bergegas menyambutnya. "Tuan Ye, Anda akhirnya sampai di sini." "Kapten Zhu Jiayin sepertinya sedang dalam masalah," kata Sekretaris Lin. Ye Chong mengerutkan kening, bagaimana mungkin? Ye Chong hanya berpikir bahwa Zhu Jiayin telah menggunakan narkoba dan dia akan baik-baik saja jika dia berhenti secara paksa, setidaknya itu tidak akan mengancam nyawa. Kemudian, dia dan Sekretaris Lin masuk ke bangsal Zhu Jiayin. Melihat kemunculan Zhu Jiayin, Ye Chong menghela nafas. Tubuh Zhu Jiayin memang sangat lemah. Jika dia datang 1 atau 2 hari kemudian, saya khawatir Zhu Jiayin akan menjadi seperti dewa dan sulit diselamatkan. Dia segera berjalan mendekat, memeriksa denyut nadi Zhu Jiayin, dan kemudian melihat tubuh Zhu Jiayin dengan mata dewa naga. Baru pada saat itulah Ye Chong memahami bahwa racun Hailuo nomor 1 sangat istimewa. Racun biasa bisa dihilangkan, beda jenis racun ini, jika tidak disuntikkan dalam jangka waktu tertentu akan berubah menjadi racun yang mematikan, menyebar ke dalam darah tubuh, dan membunuh orang. Dengan kata lain, sekali Anda terinfeksi racun semacam ini, Anda tidak akan pernah punya kesempatan untuk berhenti. Ye Chong diam-diam mengutuk, dia sangat kejam. Kelalaian saya sendiri hampir membunuh Zhu Jiayin. Saat ini, tubuh dan darah Zhu Jiayin telah sepenuhnya terinfeksi racun, dan di mata orang luar, dia sudah berada dalam kondisi kematian tertentu. Tapi bagi Ye Chong, itu masih belum terlambat.
Ye Chong membuka senjata ajaib luar angkasa dan bersiap menggunakan jimat giok untuk membuat lingkaran sihir dan datang ke Zhu Jiayin. Namun, Ye Chong menemukan bahwa cadangan jimat gioknya tidak cukup. Karena jika ingin menyembuhkan Zhu Jiayin, dibutuhkan jimat giok yang banyak. Ye Chong memikirkannya dan membuat perhitungan. Meskipun jimat giok tidak cukup, untungnya ini adalah Mingnan, kepala Vena giok Tiongkok. Sekarang yang perlu Anda lakukan hanyalah menghubungi keluarga Murong. Namun, ponsel Ye Chong telah dihancurkan sebelumnya di elemental kontinen. Ye Chong hanya mengingat nomor beberapa orang yang biasa digunakan, tapi Ye Chong sudah lama tidak menelepon nomor Murong Yan dan sudah melupakannya. Oleh karena itu, dia hanya bisa pergi ke rumah Murong sendiri dan meminta bantuan Murong Yan. Sebelum pergi, Ye Chong menyegel lebih dari selusin titik akupuntur Zhu Jiayin, nyaris tidak membuat Zhu Jiayin tetap hidup. Dia meminta sekretaris Lin untuk menjaga Zhu Jiayin dengan baik di sini. Kemudian, dia meninggalkan rumah sakit sendirian dan pergi ke rumah Murong. Di sisi lain, di dalam kantor dekan, direktur rumah sakit pertama Mingnan dan seorang dokter berusia 40-an sedang mendiskusikan sesuatu. Dokter ini, berusia 40-an, adalah ahli bedah pertama di rumah sakit tersebut, dan namanya adalah Si Tianchun. "Bagaimana kabarnya?" tanya dekan. Si Tianchun berkata, "Kami telah menghubungi Profesor Tian, dia diharapkan datang ke sini besok." Dekan mengangguk dan melanjutkan, "Gadis kecil ini bukan orang biasa. Dikatakan bahwa dia termasuk dalam kekuatan misterius di ibu kota. Dia tidak boleh datang ke sini lagi. Sesuatu telah terjadi." "Jangan khawatir, Din, untungnya, Profesor Tian sedang dalam perjalanan bisnis di Mingnan kali ini dan kita dapat mengundangnya. Dia sekarang adalah sosok terkenal di dunia bidang medis," kata si Tianchun. Dekan berkata, "Setengah dari reputasi Profesor Tian berasal dari temannya Dr. Ye. Diperkirakan akan sulit baginya untuk menyelamatkan gadis kecil itu. Din, meskipun dia tidak dapat diselamatkan, tanggung jawab ini terlalu besar." "Kami tidak lagi di sini," kata si Tianchun lembut. Dekan mengangguk, "Ini adalah satu-satunya hal yang bisa kita lakukan. Meskipun kedengarannya tidak tahu malu, tetapi jika Anda tidak peduli pada diri sendiri, Anda akan dihukum oleh langit dan bumi. Demi reputasi rumah sakit, Anda hanya dapat melakukannya ini." Ketika Ye Chong bergegas ke rumah Murong, saat itu sudah lewat jam 3 sore. Di pintu masuk rumah keluarga Murong, Kapten Keamanan menghentikan Ye Chong. "Siapa yang kamu cari?" Jika Kapten Keamanan cukup tinggi, dia mungkin bisa mengenali Ye Chong secara sekilas. Bagaimanapun, Ye Chong bisa dikatakan sebagai pendiri kerajaan bisnis keluarga Murong saat ini. Ye Chong berkata dengan sopan, "Saya mencari Nona Murong Yan. Tolong laporkan dan beritahu Ye Chong untuk mencarinya, Kapten." Keamanan menggaruk kepalanya dan merasa bahwa nama ini cukup familiar. "Wanita tertua telah pergi ke perusahaan dan tidak ada di rumah," kata Kapten Keamanan. Ye Chong berkata, "Kalau begitu kamu juga bisa pergi ke Murong Cui, kepala keluargamu." Kapten Keamanan memandang Ye Chong dari atas ke bawah, dan dia melihat bahwa Ye Chong tidak terlihat seperti orang besar. Namun, karena nama Murong Cui dan Murong Yan dapat disebutkan, mereka pasti ada hubungannya dengan kepala keluarga. Dia memutuskan untuk kembali dan melapor dulu. Saat Kapten Keamanan hendak berbalik dan masuk untuk melapor, sebuah mobil mewah berwarna hitam tiba-tiba melaju dengan cepat. Mobil mewah berwarna hitam itu sengaja melewati Ye Chong, semakin dekat dan hampir menabrak Ye Chong. Kemudian, terdengar suara rem yang keras, dan mobil mewah berwarna hitam itu berhenti di pintu masuk manor. Ye Chong mengerutkan kening, mengetahui bahwa pihak lain sengaja melewatinya. Kemudian, seorang pemuda berjas putih keluar dari mobil. Pemuda itu memegang sebuket bunga besar di tangannya. Dia melirik Ye Chong. Tidak ada permintaan maaf di wajahnya, tapi ekspresi jijik. Kemudian, dia berjalan mendekat dan mengangguk kepada Kapten Keamanan, "Kapten Wang, Kapten Keamanan." Berkata dengan hormat, "Ternyata Tuan Hou ada di sini. Tuan Hou, ini adalah putra tertua dari keluarga Hou di Mingnan, Hou Liji." Hou Liji berkata sambil tersenyum, "Ya, saya datang ke sini khusus untuk menemui Nona Murong. Saya mendengar bahwa dia sakit. Saya ingin tahu bagaimana keadaannya,
Kapten keamanan sudah terbiasa dengan orang-orang seperti Hou Liji. Meski keluarga Murong bungkam, berita penyakit Murong Yan menyebar ke seluruh Mingnan. Oleh karena itu, banyak pemuda kaya seperti Hou Liji datang setiap beberapa hari, terlihat sangat prihatin dengan kondisi Murong Yan. Padahal, mereka hanya ingin berteman dengan keluarga Murong, akan lebih baik jika mereka bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk menyenangkan hati Murong Yan. Jelas sekali, Hou Liji menganggap Ye Chong sebagai orang seperti itu. Maaf Tuan Hou, Nona Murong sudah pergi ke perusahaan dan tidak ada di rumah, kata Kapten Keamanan. Hou Liji tampak prihatin. Apa, kamu masih pergi ke perusahaan ketika kamu sakit? Itu luar biasa. Ye Chong tertawa terbahak-bahak saat melihat ekspresi munafik Hou Liji. Hou Liji melirik Ye Chong dengan jijik dan bertanya kepada Kapten Keamanan, Kapten Wang, siapa orang ini? Oh, dia juga datang menemui wanita tertua. Dia bilang dia adalah teman wanita tertua, kata Kapten Keamanan. Hou Liji memandang Ye Chong dengan mengejek. Apakah kamu layak bertemu dengan wanita tertua? Saya menyarankan kamu untuk membeli satu set pakaian bersih terlebih dahulu dan merapikan diri. Dari mana asalmu, Ye? Setelah beberapa kali berturut pertempuran dalam 2 hari terakhir, aku bahkan tidak punya waktu untuk mengganti pakaianku, dan aku memang sedikit malu. Namun, dia terlalu malas untuk memperhatikan Hou Liji. Lagi pula, orang yang cukup percaya diri tidak akan peduli dengan penilaian orang lain. Ye Chong lebih khawatir tentang masalah lain. Dia bertanya kepada Kapten Keamanan, apakah Murong Yan sakit? Yah, itu hanya penyakit ringan, Kapten Keamanan berkata dengan mengelak. Ye Chong merasa aneh dan hendak bertanya lagi. Hou Liji, yang berada di samping, merasa diabaikan, dan menjadi semakin tidak senang. Astaga, kamu masih ingin tinggal di sini, Kapten. Keamanan melihat bahwa suasananya tidak tepat, dan ingin memberikan beberapa kata-kata persuasi. Tuan Muda Hou, itu, Hou Liji menyela Kapten Keamanan, Kapten Wang. Anda tidak perlu mengatakan apa-apa, karena saya melihat anjing kudis ini. Saya hanya membantu Nona Murong mengusirnya, saat dia berkata. Hou Liji menatap Ye Chong lagi. Nak, izinkan saya mengatakannya lagi. Keluar dari sini, kalau tidak, keluarga Murong tidak perlu mengambil tindakan. Saya akan mendidik Anda terlebih dahulu. Saya menyarankan Anda untuk tidak main-main di depanku. Berteriak, Ye Chong berkata dengan tidak sabar. Dia masih memiliki banyak urusan yang harus dilakukan hari ini. Setelah itu, Ye Chong berkata kepada Kapten Keamanan, saya sebaiknya pergi dan melaporkannya kepada Anda. Hal ini membuat Hou Liji semakin tidak senang. Astaga, Anda masih bersemangat, bukan? Beraninya kamu datang ke tempat seperti ini untuk pamer. Dasar sampah, kamu mencari kematian, aku akan menjagamu hari ini dan memberitahumu betapa kuatnya dirimu. Dengan mengatakan itu, Hou Liji mengeluarkan tongkat ayun dari mobil dan berjalan menuju Ye Chong. Kapten Keamanan sedikit bingung dan tidak tahu apakah dia harus menghentikannya atau tidak. Saat Hou Liji berjalan menuju kematian selangkah demi selangkah, tiba-tiba seorang pria berusia 50-an keluar dari pintu. Itu adalah kepala pelayan keluarga Murong, Butler Yu. Apa yang terjadi? Kenapa berisik sekali? Butler Yu bertanya sambil berjalan pergi. Semua orang berhenti dan memandang Butler Yu. Kapten Keamanan dengan cepat membungkuk hormat, Butler Yu, saya tidak menyangka akan membuat Anda khawatir. Ketika Hou Liji melihat Butler Yu, dia langsung tersenyum. Ternyata itu Paman Yu, saya Hou Liji dari keluarga Hou, kamu baik-baik saja. Dia tahu bahwa Butler Yu memiliki status yang baik di keluarga Murong, jadi dia segera naik untuk menyapa. Tanpa diduga, saat Butler Yu melihatnya, dia terlihat semakin terkejut. Butler Yu hampir berlari ke arahnya, tampak menganggapnya sangat serius. Ini membuat Hou Liji tersanjung. Apakah status keluarga Hou kita di Mingnan sudah begitu tinggi? Hou Liji berpikir dengan gembira. Melihat Butler Yu sudah berada di dekatnya, Hou Liji mengulurkan tangan. Halo, Butler Yu. Kali ini, dia bahkan tidak menggunakan kata kamu. Hasilnya, oh, pergilah, jangan menghalangi jalan. Butler Yu mendorong Hou Liji menjauh dan berlari ke Ye Chong yang berada di belakang Hou Liji. Iya, Tuan Ye,
Benarkah itu Anda? Saya tidak akan terpesona, kata Butler Yu bersemangat. Butler Yu secara alami tahu bahwa Murong Cui dan istrinya ingin menghubungi Ye Chong sepanjang siang dan malam. Murong Yan melakukan panggilan yang tak terhitung jumlahnya ke Ye Chong di ponselnya. Namun, telepon Ye Chong rusak pada saat itu, jadi tentu saja dia tidak bisa tersambung. Tuan Ye, silakan masuk dengan cepat. Dengan mengatakan itu, Butler Yu dengan hormat membawa Ye Chong ke pintu masuk istana. Tapi Hou Liji selalu diabaikan. Dia melihat ke belakang Ye Chong dan Butler Yu saat mereka masuk, penuh dengan kebencian. Apa-apaan ini? Apa masalahnya? Bukankah dia hanya pelayan keluarga Murong? Bagaimana dia bisa memberontak? Hou Liji mengutuk dalam hatinya. Dia berpikir bahwa Ye Chong memiliki hubungan dekat dengan Butler Yu. Namun, dia adalah putra tertua dari keluarga Ming Nan Hou, dan dia jauh lebih baik daripada bocah malang itu dalam segala aspek. Dia percaya bahwa Murong Yan dan keluarga Murong akan membuat pilihan yang tepat dan tidak akan menyinggung perasaannya karena seorang anak laki-laki malang yang mengenal Butler Yu. Memikirkan hal ini, Hou Liji berjalan ke arah Kapten Keamanan, Kapten Wang. Karena Nona Murong tidak ada di sini, saya akan masuk dan mengunjungi Tuan Murong. Kapten Keamanan tahu di dalam hatinya bahwa Hou Liji telah masuk untuk memulai perkelahian. Dia, seorang kapten keamanan kecil, tidak berani menghentikannya, jadi dia tidak punya pilihan selain membiarkan Hou Liji masuk. Hou Liji masuk dan dipimpin oleh seorang penjaga keamanan ke pintu masuk ruang tamu villa. Saat ini, di ruang tamu, terdengar gelombang suara antusias. Rupanya, Murong Cui sedang menerima tamu di dalam. Hou Liji menyesuaikan kerah bajunya, terbatuk 2 kali, lalu mengetuk pintu. Dia mendorong pintu hingga terbuka dan melihat Murong Cui dan Huang Xiao duduk di sofa, dengan Kiki bermain di pelukan Huang Xiao. Duduk di hadapan mereka adalah Ye Chong, dan pengurus rumah tangga sialan itu, Yu, berdiri dengan hormat di sampingnya dengan senyuman di wajahnya. Hou Liji mengutuk dalam hatinya, pelayan Yu benar-benar seperti penjahat. Setelah aku berurusan dengan Murong Yan, dia akan menjadi orang pertama yang mengusir lelaki tua ini dari rumah Murong. Memikirkan hal ini, Hou Liji tersenyum dan berkata pada Murong. Cui berkata, Paman Murong, Bibi Wang, halo, saya di sini untuk menemui Yaner. Murong Cui hendak memberitahu Ye Chong tentang kondisi Murong Yan ketika seseorang tiba-tiba masuk. Dia sedikit tidak senang. Ketika dia melihat itu adalah Hou Liji. Dia menahan amarahnya dan berkata, oh, ternyata keponakan Hou Xian ada di sini. Yaner telah pergi ke perusahaan dan tidak ada di rumah hari ini. Mengapa kamu tidak kembali dulu dan kembali lagi di lain hari? Hou Liji berkata, oh, tidak apa-apa, mengapa saya tidak menunggu di sini saja dan mengobrol dengan paman dan bibi saya? Murong Cui dan istrinya ada di sana, terdiam, bertanya-tanya mengapa anak ini begitu bodoh. Murong Cui melanjutkan, keponakan saya, tidak nyaman bagi saya untuk berada di sini hari ini. Anda harus kembali dulu. Baru kemudian Hou Liji mengerti apa maksud Murong Cui. Dia memberi perintah penggusuran pada dirinya sendiri. Apakah karena bocah malang ini? Memikirkan hal ini, Hou Liji menjadi marah dan berkata, Paman Murong, jangan tertipu oleh bocah ini. Hanya dengan melihatnya, kamu dapat mengetahui bahwa dia adalah sampah. Dia tidak setingkat dengan keluarga Murong dan keluarga Hou kita. Setelah mendengar ini, Murong Cui ingin mengutuk secara langsung. Dari mana si idiot ini berasal? Sungguh hal yang tidak punya otak. Hou Liji tidak dapat memahami wajah orang lain dan melanjutkan, brengsek, bocah, aku menyuruhmu keluar dari sini. Jika kamu berani curang di sini lagi, aku akan menjadi yang pertama. Jika aku tidak mengampunimu, bahkan jika kamu memiliki hubungan apapun dengan Butler Yu, aku tidak peduli. Momen ini benar-benar membuat marah Murong Cui. Murong Cui menamparkan meja. Hou Liji, kamu pikir kamu ini siapa? Beraninya kamu berteriak di rumahku. Kemarilah, dorong dia keluar, patahkan kakinya, dan lempar dia kembali ke rumah Hou. Hou Liji ketakutan. Apa? Paman Murong? Apa yang kamu lakukan? Aku. Anak ini benar-benar bukan orang baik, lihat penampilannya. Kata Hou Liji sambil ditarik keluar oleh 2 pelayan keluarga Murong. Idiot ini,
Huang Xiaodu menggelengkan kepalanya, merasa khawatir dengan IQ Hou Liji. Kemudian, teriakan Hou Liji terdengar di halaman. Murong Cui memandang Ye Chong dengan nada meminta maaf, "Tuan Ye, saya minta maaf." Ye Chong tersenyum dan berkata, "Tidak masalah, ceritakan dulu tentang situasi Murong Yan." Meskipun Kapten Keamanan baru saja mengatakan bahwa Murong Yan menderita penyakit ringan, Ye Chong tahu dari tatapan Murong Cui dan istrinya bahwa masalahnya tidak sesederhana itu. Saat menyebutkan hal ini, Murong Cui menghela nafas. "Hei, sejujurnya Tuan Ye, Yaner memang menderita penyakit aneh sekarang, entah kenapa, tubuhnya menjadi lumpuh dan kehilangan kendali. Sekarang, kakinya lumpuh total." Huang Xiao berkata dengan mata merah. "ALS?" Ye Chong bertanya. Murong Cui menggelengkan kepalanya. "Tidak. Kami meminta dokter terbaik untuk memeriksa tubuh Yaner. Meskipun dia terlihat sangat mirip di luar, tidak ada penyakit di dalam tubuhnya." Ye Chong juga merasakan sesuatu yang aneh. Apa yang mungkin terjadi? Salah dengan ini, terlebih lagi, Ye Chong sudah lama mengetahui bahwa fisik Murong Yan sangat istimewa. Sangat yin, sulit untuk sakit, apalagi penyakit aneh, pasti ada rahasia tersembunyi di dalamnya. "Tuan Ye, kami tahu bahwa keterampilan medis Anda sangat bagus, dan sekarang kami hanya dapat mengandalkan Anda untuk menyelamatkan Yaner," kata Murong Cui. Huang Xiao menyeka air matanya dan berkata, "Yaner adalah anak yang kuat, bahkan ketika dia sakit, dia berpura-pura baik-baik saja dan pergi ke perusahaan untuk memeriksa bisnisnya. Hei, aku merasa tidak enak hanya dengan melihat ini." Saat itu, Kiki berkata di samping, Kakak semuanya berpura-pura. Aku melihatnya diam-diam menyeka air matanya setiap malam dan ingin bunuh diri." Setelah mendengar ini, Huang Xiao tidak dapat menahannya lagi dan menangis. "Oh, putriku yang malang." Ye Chong bisa membayangkan betapa tidak nyamannya jika seseorang seperti Murong Yan tiba-tiba menjadi lumpuh pada usia seperti itu. "Tuan, Murong, Nyonya, Murong, jangan khawatir. Saya pasti akan melakukan yang terbaik untuk menyembuhkan Murong Yan. Dia juga teman baik saya," kata Ye Chong. Murong Cui berkata dengan penuh semangat, "Oh, bagus sekali, aku akan menelepon Yaner kembali sekarang." "Jangan terburu-buru," Ye Chong berkata, "aku punya masalah yang lebih mendesak sekarang, dan aku ingin bertanya pada Tuan Murong minta bantuan." Penyakit Murong Yan bukanlah keadaan darurat, tapi Zhu Jiayin hanya bisa hidup selama 2 hari. "Oh, ada apa?" Murong Cui bertanya dengan rasa ingin tahu. "Tuan Ye, tolong beritahu saya." Ye Chong berkata, "Bantu saya menyiapkan 2 gerobak batu giok terbaik, semuanya dipotong menjadi potongan mahjong." Murong Cui tidak bertanya ada pertanyaan lagi. "Oke, mudah untuk mengatakannya, saya akan mengirim seseorang untuk bersiap sekarang." Ye Chong berterima kasih padanya. "Saya akan kembali dulu. Ketika saya selesai di sini, saya akan kembali untuk mentraktir Murong Yan, jangan khawatir." Murong Cui mengangguk. "Baiklah, kalau begitu kita akan menunggu Tuan Ye." Kemudian, Ye Chong meninggalkan rumah Murong dan kembali ke vilanya. 2 jam kemudian, 2 gerobak penuh batu giok halus dikirimkan, lebih dari yang dibutuhkan Ye Chong. Malam itu, cahaya bulan tepat, Ye Chong membuka altar di halaman villa untuk membuat jimat batu giok. Dia menempatkan potongan batu giok itu secara bertahap di dalam lingkaran sihir, lalu menuangkan energi sebenarnya, mengumpulkan cahaya bulan, dan secara bertahap memadatkan pola bagua yang ditangguhkan di potongan batu giok. Setelah 1 kumpulan jimat giok selesai dibuat, Ye Chong bekerja tanpa henti untuk membuat jimat giok kumpulan kedua. Dengan cara ini, butuh 1 malam penuh, dan ketika cahaya bulan benar-benar menghilang, Ye Chong berhenti. Saat ini, hari sudah siang bolong, Ye Chong menyeka keringat di dahinya. Membuat jimat batu giok juga merupakan tugas yang sangat padat karya. Setelah kerja keras semalaman, Ye Chong Chai membuat 1,5 gerobak jimat batu giok, dengan 1/2 gerobak tersisa. Namun, ini sudah cukup. Setelah itu, Ye Chong mengambil jimat giok dan bergegas kembali ke rumah sakit pertama Mingnan. Hanya dalam 1 hari, kondisi Zhu Jiayin kembali memburuk. Untungnya, Ye Chong telah menyegel titik akupuntur Zhu Jiayin sebelum pergi, dan mampu mempertahankan kehidupan Zhu Jiayin untuk saat ini.
Ketika Ye Chong tiba, Sekretaris Lin sedang duduk di samping ranjang rumah sakit Sujiayin, mengawasinya. Tuan Ye, Anda di sini? Sekretaris Lin bertanya dengan cemas, bagaimana kabarnya? Ye Chong berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, saya akan membantu Jiayin mengobati penyakitnya sekarang. Ayo bawa Jiayin ke rumah sakit dulu, naik gunung, di mana ada lebih banyak energi spiritual, yang berguna untuk penyembuhan. Meskipun Sekretaris Lin bingung, dia tahu betul betapa kuatnya Ye Chong. Karena Ye Chong mengatakan ini, itu pasti masuk akal. Sejak saat itu, kedua orang itu mengangkat ranjang rumah sakit Sujiayin dan bersiap untuk membawanya pergi. Pada saat ini, seorang dokter tiba-tiba menyela. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Itu tidak lain adalah Si Tianchun, ahli bedah pertama di rumah sakit tersebut. Kami ingin merawat pasien, kata Sekretaris Lin. Si Tianchun berkata dengan marah, omong kosong. Apakah Anda sedang mengobati suatu penyakit? Anda merugikan orang. Bagaimana dia bisa menahan penyiksaan Anda dalam kondisi fisiknya saat ini? Dia akan mati kapan saja, Sekretaris Lin bertanya. Lalu apa yang Anda punya? Apakah ada cara? Si Tianchun tampak sedikit malu. Kami belum punya jalan. Karena tidak ada jalan, Anda bisa minggir saja dan tidak peduli apa yang kami lakukan, kata Sekretaris Lin. Si Tianchun tidak senang. Sebagai ahli bedah pertama di rumah sakit, tidak ada yang berani berbicara dengannya. Saya menyarankan Anda untuk tidak melangkah terlalu jauh. Tahukah Anda siapa saya? Wah, ini bangsal saya, ini rumah sakit nomor 1 Mingnan. Saya bertanggung jawab atas pasien, tidak ada yang bisa menyentuh pasien hari ini, kata Si Tianchun, meskipun Ye Chong sedikit tidak sabar, dia merasa bahwa dokter tersebut tidak memiliki niat buruk, setidaknya dia perhatian terhadap pasiennya. Jadi, Ye Chong berkata dengan sopan, jika kamu tidak bisa menahannya, tolong minggir, kita harus menyelamatkan orang. Tidak mungkin, karena kamu adalah pasienku, aku harus bertanggung jawab sampai akhir, dan aku tidak bisa membiarkanmu melakukan apapun yang kamu mau. Hari ini tidak ada yang bisa mencoba memindahkannya, kata Si Tianchun. Sekretaris Lin berkata, keledai yang keras kepala. Kalau begitu, kita bisa melepaskannya. Saat ini, Direktur rumah sakit juga masuk. Ada apa? Kenapa masih ada keributan? Seorang perawat muda yang mengawasi memberitahu direktur situasinya. Apakah Anda keluarga pasien? Tanya dekan. Ye Chong mengangguk, itu benar. Anda tidak memiliki kemampuan untuk menyelamatkan orang. Mengapa Anda tidak membiarkan orang lain menyelamatkan orang? Sekretaris Lin berkata dengan marah. Dekan melanjutkan, kalian berdua, saya dapat memberitahu Anda bahwa untuk pasien ini, kami telah mengundang seorang dokter ajaib, dia akan segera tiba, dia akan dapat menyelamatkan pasien saat itu, mohon bersabar. Beberapa anggota keluarga pasien tidak punya otak, jika Anda memindahkan pasien secara acak seperti Anda, bukankah pasien akan meninggal lebih cepat, maka itu akan menjadi kesalahan rumah sakit kita lagi, ya, saya telah melihat banyak orang seperti itu, tetapi mereka jangan budayakan. Beberapa perawat ada di sana, mengejek Ye Chong dan yang lainnya. Sekretaris Lin memelototi para perawat dan berkata, jangan bicara omong kosong di sini. Apakah Anda berbicara tentang dokter ajaib? Kapan dokter ajaib itu akan datang? Mengapa kita tidak terus menunggu? Apakah Anda bertanggung jawab atas penundaan perawatan? Kali ini, Si Tianchun juga tidak melakukannya. Saya menjadi tidak sabar, kalian membuat masalah di sini lagi. Hati-hati dan saya akan memanggil polisi untuk menangkap Anda. Saat ini, sekelompok pasien telah berkumpul di depan pintu bangsal. Mereka semua menunjuk ke arah Ye Chong dan mereka berdua. Ada begitu banyak orang seperti ini sekarang, mereka tidak memiliki kemampuan dan ingin membuat masalah di rumah sakit. Hubungan antara dokter dan pasien kita akan berbeda. Bagaimana Anda bisa begitu gugup? Mereka menyiksa orang sampai mati. Dan pada gilirannya mereka harus menyalahkan rumah sakit. Saya telah melihat banyak orang seperti ini, aku juga sudah melihat banyak orang seperti ini. Orang-orang seperti ini harusnya disingkirkan dan ditembak. Semua orang berkata satu demi satu, Ye Chong sudah memiliki temperamen yang panas, tapi dia telah mencapai akhir toleransinya dan hampir marah. Saat ini, telepon Si Tianchun berdering. Apa, Profesor Tian sudah ada di bawah? Oke. Saya akan menyambut Anda sekarang.
Dengan itu, si Tianzang meletakkan telepon dan berkata kepada Ye Chong dan dua lainnya, "Dokter ajaib ada di sini, Anda tidak harus ribut, tunggu saja." Kemudian, dia membisikkan beberapa kata di sebelah dekan dan bergegas keluar. Dekan memandang Ye Chong dan sekretaris Lin dan berkata, "Kalian berdua, sekarang dokter ajaib telah tiba. Kalian tidak perlu main-main, jangan khawatir, kami akan melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan orang. Saya percaya itu setidaknya ada 6 harapan sukses." "Apa, hanya 60%? Ini tidak cukup," Ye Chong berkata. "Jika Anda tidak 100% yakin, lebih baik jangan buang waktu di sini." 100%? Bahkan jika Hua Tuo masih hidup tidak mungkin, kata dekan. Dia berpikir dalam hati, dari mana penyakit mental ini berasal? Apakah kamu di sini untuk berpura-pura sakit? Namun, dia tidak mengucapkan paruh kedua kalimatnya. Lagi pula, dia juga orang yang berstatus. Saat ini, si Tianchun sudah memimpin seseorang menuju ruang ICU. "Ngomong-ngomong, Profesor Tian, jangan khawatir. Ada 2 pembuat onar di bangsal sekarang, kecuali kita tidak bisa menyembuhkan pasien. Mereka harus mengobatinya sendiri," kata si Tianchun. Orang di sebelah si Tianchun tidak lain adalah Tian Lei, yang dikenal sebagai Tian Yao Wangzhen. Ternyata Tian Lei kebetulan sedang dalam perjalanan bisnis ke Mingnan kemarin, jadi si Tianchun mengundangnya untuk membantu. Tian Lei berkata sambil tersenyum, "Anggota keluarga pasien seperti ini tidak umum. Bawalah saya menemuinya." Tentu saja, begitu Profesor Tian mengambil tindakan, dia secara alami dapat menyembuhkan orang tersebut, dan anggota keluarga pasien yang kasar ini akan menyembuhkannya. Tidak ada yang perlu dikatakan, si Tianchun memuji. Keduanya berjalan ke bangsal ICU sambil berbicara. Saat ini, Sekretaris Lin sedang berdebat dengan dekan. Dekan berusaha keras membujuknya, tetapi Sekretaris Lin tidak setuju. Dia hanya percaya bahwa Ye Chong dapat menyembuhkan Zhu Jiayin. Si Tianxing dapat mendengar pertengkaran di luar pintu dan merasa sangat tidak senang. Kemudian, dia membuka pintu dan masuk. "Berhentilah berdebat. Kalian berdua anggota keluarga pasien yang bodoh. Dokter ajaib terkenal Profesor Tian Lei Tian sudah ada di sini. Tunggu saja di luar untuk melihat hasilnya." Profesor Tian, Sekretaris Lin rupanya. Dia tidak tahu banyak tentang bidang medis. Tentu saja, biar ku beritahu, jika Profesor Tian mengatakan penyakit itu tidak dapat disembuhkan, bahkan para dewa pun tidak dapat menyelamatkannya. Jika kamu ingin mengambilnya, ambillah, aku tidak akan melayanimu lagi, kata si Tianchun. Begitu dia selesai berbicara, Tian Lei masuk. Kemudian, Tian Lei memandang Ye Chong dengan heran dan berkata, "Ya, Tuan Ye, saya tidak menyangka akan bertemu Anda di sini." Melihat sikap Tian Lei terhadap Ye Chong, si Tianchun dan dekan tercengang. Dekan dengan cepat bertanya, "Profesor Tian, apa yang terjadi? Apakah Anda mengenal keluarga pasien?" Tian Lei berkata sambil tersenyum masam, "Mengapa Anda meminta saya datang ke sini ketika Tuan Ye ada di sini? Bukankah, apakah ini tidak membuatku malu? Apakah kamu memperlihatkan matamu?" "Apa maksudmu?" Si Tianchun tampak bingung. "Apakah kamu tidak tahu siapa ini?" Tian Lei akhirnya mengerti, "Tetapi kalian semua harus tahu namanya. Dia adalah Ye Chong, Dokter Ye." "Apa?" Mendengar kata Tuan Ye, "Nama?" "Din." Si Tianchun, dan semua dokter serta perawat yang hadir tercengang. Siapa yang tidak kenal dengan nama Dokter Ye? Ketika wabah merebak di desa Mingnan, Dokter Ye lah yang menyelamatkan tempat itu sendirian. Namun, banyak orang di komunitas medis Mingnan hanya mendengar nama Ye Chong, namun belum pernah benar-benar bertemu Ye Chong. "Oh, kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Ternyata kamu adalah Dokter Ye." Sikap si Tianchun langsung berubah 180 derajat. "Maafkan aku benar-benar tidak bisa melihat gunung itu, tidak menyangka. Dokter Ye secara pribadi datang ke rumah sakit kami. Ini suatu kehormatan," kata dekan. Ye Chong berkata, "Mari kita tidak membicarakan hal-hal lain untuk saat ini. Penting untuk menyelamatkan orang terlebih dahulu." Si Tianchun berkata dengan cepat, Oke, semuanya terserah pengaturan Dokter Ye. Kami akan melakukan apapun yang Anda katakan. Kami akan melakukan apapun yang Anda katakan. Kami akan melakukannya sepenuhnya bekerja sama dengan Anda." "Iya, Dokter Ye,
Tolong beritahu saya apa yang Anda butuhkan di sini dan berapa banyak orang yang Anda butuhkan. Saya akan menyiapkannya sekarang, dekan berkata dengan sungguh-sungguh. Ye Chong melambaikan tangannya dan berkata, kamu tidak dibutuhkan, Sekretaris Lin dan aku sudah cukup. Kita harus membawa Zhu Jiayin ke gunung belakang. Si Tianchun, dekan dan yang lainnya tercengang. Bukankah mereka akan menyelamatkan rakyat? Tidak perlu operasi, apa gunanya membawanya ke gunung? Tian Lei lah yang berdiri, sejak Dr. Ye mengatakan ini, tentu saja mengikuti alasan Dr. Ye, ayo kita lakukan saja. Semua orang mengangguk setuju. Meskipun sulit bagi mereka untuk memahami apa yang sedang dilakukan Ye Chong, dengan kata-kata Dokter Ajaib Ye, mereka tahu bahwa itu masuk akal. Si Tianchun berkata, oke, semuanya akan mengikuti pengaturan Tuan Ye, tapi dia ragu-ragu untuk berbicara, terlihat sangat malu. Ada apa? Ye Chong bertanya dengan rasa ingin tahu. Si Tianchun bertanya, Tuan Ye, saya ingin pergi dan mengamati. Apakah ini merepotkan? Sebelum Ye Chong dapat berbicara, dekan di sebelahnya berkata, Xiao Xi, apakah kamu tidak main-main? Ada apa dengan keahlian medis Dr. Ye? Bisakah Anda menunjukkannya kepada orang luar saja? Anda tahu, semakin kuat seorang dokter, semakin dia memperhatikan hal-hal ini. Karena keterampilan medis mereka diturunkan dari nenek moyang, tentu saja mereka tidak ingin orang lain mempelajarinya. Tidak masalah, pergilah jika kamu mau, kata Ye Chong. Din, si Tianchun dan yang lainnya tidak menyangka Ye Chong akan langsung setuju. Si Tianchun sangat gembira. Nah, kalau begitu, bolehkah saya pergi dan menontonnya, kata dekan tiba-tiba. Ye Chong mengangguk, Dokter Ye, saya juga pergi. Saya juga pergi, sekelompok dokter di belakang berkata. Dekan memandang Ye Chong dengan sedikit malu, Dokter Ye, lihat ini. Ye Chong mengangkat bahu, oke, selama Anda tidak mengganggu saya. Dokter Ye, Anda terlalu mulia, dokter ajaib biasa punya tangan yang sama, semuanya tersembunyi, Bapak bersedia membiarkan kami mengamati dan belajar, Bapak benar-benar orang yang luar biasa, kata dekan. Ye Chong tersenyum tapi tidak berkata apa-apa. Faktanya, Ye Chong secara alami tidak takut dengan orang-orang yang menonton. Keterampilan medisnya semuanya berasal dari Sutra Medis Dewa Naga, dan sebagian besar perlu didorong oleh energi sejati. Sekalipun dia mengajari orang-orang biasa ini langkah demi langkah, mereka tidak akan bisa mempelajarinya. Bersambung.